Tema kita hari ini adalah tentang bagaimana menumbuhkan rasa di dalam hati kita itu bahagia tanpa syarat. Jadi sudah bukan lagi kita itu bahagia ketika kita itu mencapai sesuatu, tapi kita senantiasa dihadirkan kebahagiaan kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid An-Nur KPP Pratama Surakarta, saha sekalian, Bapak Ibu jamaah yang hadir, yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini senantiasa Allah limpahkan rahmatnya, Allah semakin hadirkan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan segala urusan-urusan hidup kita, serta yang paling utama senantiasa Allah ridhoi setiap ikhtiar kita dan segala amal-amal kita dihitung, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa pula di setiap kita hadir majelis ilmu, kita selalu awali dengan penuh rasa syukur. Karena dari syukur inilah yang akan menghantarkan hidup kita semakin tenang, hidup kita semakin lapang, semakin dihadirkan ide, solusi, jalan keluar dari setiap persoalan hidup kita. Dan dengan syukur ini pula lah yang akan semakin menambah nikmat demi nikmat yang hadir kepada kita. Maka mari bersama-sama, ya, saya hantarkan kita mengucap kalimat tahmid, kalimat syukur ini bersama-sama. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Salawat serta salam senantiasa pula tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang uswatun hasanah, contoh terbaik, suri tauladan kita, role model terbaik kita, yang tentunya kita itibai, kita ikuti, yang semoga dengan kita itiba kepada beliau, sebagaimana kita hadir di sini, hadir di majelis ilmu ini bagian dari kita itiba kepada beliau, yang semoga kelak kita pun diakui beliau sebagai umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah tentang bagaimana menumbuhkan rasa di dalam hati kita itu bahagia tanpa syarat. Jadi sudah bukan lagi kita itu bahagia ketika kita itu mencapai sesuatu, tapi kita senantiasa dihadirkan kebahagiaan kapanpun dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Tapi sebelum kita masuk ke inti materi itu, mari bersama-sama kita sungguh-sungguh sertakan jiwa kita, sertakan seluruh hati kita sepenuhnya hadir di sini untuk benar-benar mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, ilmu yang bukan sekedar menghadirkan rezeki yang luas ya Rabb, tapi lebih dari itu, yakni rezeki yang terbaik ya Rabb, rezeki yang thayyib ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan, jadikanlah hadirnya kami di majelis ilmu ini termasuk amal soleh yang kau terima ya Rabb, karena kami tidak pernah tahu amal mana yang nantinya meringankan saat kami nanti di hari penghisapan ya Rabb.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau itu sungguh sangat dekat kepada kami ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa ingat kepadamu, terus merasakan dekat kepadamu ya Rabb. Karena kami pernah mendengar, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepadamu. Maka izinkanlah kami senantiasa terus berzikir kepadamu ya Rabb. Wasyukrika, mudah bersyukur atas segala qadar-qadarmu ya Rabb, segala ketetapanmu ya Rabb, wa husni ibadatik, dan jadikanlah kami ini termasuk hamba-hambamu yang Kau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami ya Rabb. Dan ya Allah ya Rabb, sahabat fillah kami hadir di sini yang menyimak ini ya Rabb, mungkin memiliki berbagai persoalan hidup ya Rabb, mungkin memiliki berbagai hajat ya Rabb. Maka dengan wasilah hadir majelis ilmu ini ya Rabb, penuhilah hajat-hajat kami, kabulkanlah seluruh doa-doa kami hadir di sini ya Rabb. Ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang disayang Allah, semoga dengan doa bersama-sama ini, berjamaah ini, semakin melembutkan hati kita, dan kita pun akan semakin dihadirkan berbagai kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tema kita hari ini adalah tentang bahagia tanpa syarat, maka mari kita sedikit muhasabah, sedikit kita itu bertafakur lebih ke dalam. Betapa sering kita itu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya itu ingin bahagia ya Rabb. Ya Allah, hamba itu ingin bahagia ya Rabb. Nah, sekiranya kalau ada pertanyaan ini menghujam di hati kita, apa sih yang membuat kita itu merasa bahagia? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Apa sih yang membuat kita itu merasa bahagia? Kira-kira apa? Tentu dari kita akan memiliki jawaban masing-masing. Saya akan bahagia kalau saya diijabah yang ini. Saya baru bahagia kalau saya itu bisa menghantarkan orang tua saya ke tanah suci. Saya baru bahagia kalau seluruh anggota keluarga saya itu harmonis. Saya baru bahagia ketika saya ingin punya hajat ini dan itu tercapai. Nah, ketika kita masih muncul jawaban, artinya tanpa sadar kita itu masih memiliki syarat untuk menghadirkan kebahagiaan itu. Artinya seakan-akan kita itu baru bisa bahagia, baru bisa bersyukur kalau hajat-hajat kita itu tercapai. Padahal bukan itu kuncinya. Kalaupun tahu itu tercapai, belum tentu ternyata kita itu bahagia yang hakiki. Buktinya apa? Setelah keinginan itu tercapai, kita masih punya keinginan yang lain. Kita masih memiliki syarat lagi untuk menghadirkan kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari ini kita akan gali lebih mendalam lagi. Nah, sebaliknya, pertanyaan yang menghujam lagi ke dalam diri kita, apa sih yang membuat kita sering kali merasa tidak bahagia? Ternyata jawabannya nggak jauh-jauh dari pertanyaan pertama. Apa saja yang membuat kita itu seringkali tidak bahagia? Ya, ini ketika masih ada syarat-syarat tadi yang belum tercapai, itu yang membuat kita itu masih belum bisa bahagia. Dan padahal kunci hadirnya berbagai pertolongan, hadirnya kebahagiaan justru diawali dengan kita itu menyadari apapun yang sudah Allah hadirkan, kondisi saat ini adalah kondisi terbaik yang Allah hadirkan kepada kita. Dimulai dengan kita on time dalam bersyukur kepada Allah, maka Allah akan on time pula memenuhi hajat-hajat kita. Selama ini kenapa sih kok doa-doa kita itu seakan-akan didelay, ditahan oleh Allah, belum terijabah? Karena sesungguhnya kita pun juga seringkali mendelay untuk bersyukur kepada Allah. Kita masih memiliki syarat untuk bersyukur kepada Allah. Ya Allah, saya akan bahagia, saya akan bersyukur kalau saya nanti sudah terpenuhi hajat A ini, hajat B ini, hajat C ini gitu. Maka kita pun mendelay ternyata untuk bersyukur, untuk bahagia, maka Allah pun juga delay, tidak hadirkan on time apa-apa yang menjadi doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua hal sejatinya yang akan kita pilih sungguh-sungguh. Ada dua orang yang berbeda. Yang pertama, dia itu senantiasa berada di jalan yang memilih persimpangan jalan ini menuju orang-orang yang bahagia dengan syarat. Tapi di sisi lain ada orang yang bisa melampaui, dipenuhi di jalan yang bahagia tanpa syarat. Nah, seperti apa orang-orang yang bahagia yang dengan syarat itu? Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya seorang anak Adam itu memiliki satu lembah emas, tentu ia menginginkan dua lembah emas yang lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, maksudnya merasa puas, selain tanah. Maksudnya apa? Ketika
sudah memenuhi mulutnya tanah itu artinya sudah mati gitu ya. Sudah kita itu di liang lahat. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ini hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Artinya apa? Betapa banyak ini ternyata ya, hamba-hamba Allah yang ada di zona ini masih ada di zona bahagia dengan syarat. Buktinya apa? Di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya ada seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, artinya sudah tercapai belum keinginan-keinginannya? Ini sudah tercapai ini. Ternyata dia masih menginginkan apa? 2 lembah lainnya. Masih pengen lagi. Maka kebahagiaan ini tidak akan ya, bisa terpenuhi kalau masih ada syarat, masih butuh syarat lagi. Padahal ada jalan pintas, jalan yang tentu akan semakin dilapangkan hati kita manakala justru kita awali dengan bahagia tanpa syarat. Nah, sebelum masuk ke bahagia tanpa syarat ini, ada satu pertanyaan lagi. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Pernah mboten kira-kira kita itu melihat ada orang-orang yang bisa mendaki gunung gitu ya, padahal tebingnya itu luar biasa, effortnya itu luar biasa. Kira-kira apa yang membuat orang-orang ini bisa sampai kepada puncaknya? Kira-kira nopo? Orang-orang yang mendaki gunung itu kan jalannya sudah, tebingnya luar biasa, tanjakannya, kemudian apa, ujiannya luar biasa, suhunya, iklimnya, di atas masih apa lagi selain kedinginan, mau apa-apa juga masih harus effort lagi, harus masak dan sebagainya. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka itu rela sampai dibela-belain, berjuang luar biasa dan bisa sampai ke puncak? Kira-kira apa yang membuat mereka itu bisa mencapai puncak itu? Kira-kira padahal kan lebih enak di rumah, tinggal duduk sambil ngopi gitu. Kenapa kalau pengen ngopi saja sampai harus direlain, harus sampai ke puncak gunung gitu? Apa sih yang membuat mereka itu bisa sampai kepada tujuan? Ternyata salah satu alasan utama yang menguatkan mereka adalah apa? Mereka bulat tekadnya, niatnya itu yang kokoh, niatnya yang luar biasa. Seandainya niat itu tidak kokoh, tentu dia akan mudah untuk give up, dia mudah untuk tayat, mudah untuk dia itu menyerah gitu. Tapi ketika dia itu tahu, oh saya itu pengen menuju ke sana, maka dia akan bela-belain luar biasa untuk menuju ke sana. Maka diperlukan pula agar kita itu bisa menuju bahagia tanpa syarat. Hal yang utama yang harus kita lakukan adalah memperbaiki dulu tujuan hidup kita. Ketika seorang pendaki gunung itu, kenapa dia itu bisa gigih untuk bisa menuju sampai titiknya? Karena dia jelas tujuan hidupnya. Dia pinginnya tujuannya sampai ke puncak, baru dia akan sungguh-sungguh merasakan ya apa yang ingin dicapai itu. Jadi harus benar-benar kokoh tujuan hidupnya. Maka sebagaimana dengan kebahagiaan tanpa syarat itu, kebahagiaan tanpa syarat itu hanya bisa didapati ketika kita juga semakin kokoh iman kita, semakin kokoh kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian. Seperti orang yang mau naik gunung itu, medannya itu nggak ada yang namanya naik gunung jalannya tinggal lurus, nggak ada. Pasti agar bisa selamat, mudah untuk mendaki, dia harus apa? Dibikin belok dulu, serong dulu kanan kiri gitu ya, Masya Allah. Maka sama halnya dengan perjalanan kehidupan kita. Gak ada hidup kita itu yang halus saja. Pasti ada lika-likunya, pasti ada ujiannya. Maka sampai-sampai dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Artinya tujuan akhirnya apa? Hanya kepada kami nanti kamu akan dikembalikan. Tapi sebelum menuju ke sana disebutkan, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Artinya ibarat jalan itu kalau lah nggak kanan ke kiri, setidaknya ada jalan tanjakan, ada jalan turunan, tanjakan turunan. Ya seperti inilah kehidupan kita. Nah,
Akan tetapi agar diri kita semakin dikokohkan iman kita dan menyadari bahwa hidup ini adalah bukan hanya sekedar hidup untuk memenuhi hajat saja, tapi hidup untuk menuju satu tujuan yang sama, yakni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Ketika kita semakin bulat tujuan akhir kita pun akan semakin kokoh. Kalau semakin kokoh tekadnya, semakin kita pun bisa benar-benar punya istilahnya trigger yang baik untuk bisa menghadapi apapun ujian yang akan menerpa kita. Dan di dalam perjalanannya, agar kita bisa sungguh-sungguh melapangkan hati kita, kita juga harus sungguh-sungguh pula menyadari bahwa hidup ini tak ubahnya laksana seperti kepingan puzzle, di mana kepingan puzzle itu baru akan kita sadari menjadi suatu bentuk yang indah manakala kita itu bisa memahami kepingan-kepingan puzzle itu sudah tersusun sepenuhnya. Adapun satu episode kehidupan kita, satu persoalan yang hadir kepada kita itu hanyalah bagian dari satu kepingan saja. Tentu kalau satu kepingan kita belum bisa melihat kebaikannya, belum bisa melihat keindahannya. Tapi yakini, ketika kita nanti sudah selesai tersusun rapi kepingan puzzle kehidupan kita, kapan itu? Ketika ajal itu sudah hadir kepada kita, kita akan sadar apapun yang Allah hadirkan itu ternyata kebaikan semuanya kepada kita. Sampai-sampai Allah tegaskan kepada kita dalam Quran surah Hadis ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat dzarrah. Dan jika ada kebaikan sekecil dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya, insyaallah. Dan dalam menghadapi terjalnya perjalanan tadi, dalam tanjakan tadi gitu kan, kadang tanjakan, kadang turunan gitu ya. Selain kita menyadari bahwa ini adalah bagian dari kasih sayangnya Allah, hanya sebagai kepingan puzzle yang akan disusun untuk menjadi satu rangkaian gambaran indah dalam kehidupan kita, kita juga harus menyadari ada 3 tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Jadi ada 3 tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Apa itu? Yang pertama, ketika kita itu ingin berbuat dosa, tiba-tiba Allah tahan kita. Contohnya nopo? Bisa jadi ketika kita itu ingin melakukan sesuatu bentuk pelanggaran, belum sampai kita lakukan, tiba-tiba ada orang yang datang sehingga langsung kita itu membatalkan niat kita. Atau ketika kita ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba kita itu dinasehati, ditegur oleh atasan kita. Ini bagian dari kasih sayangnya Allah. Allah ingin menyelamatkan kita lewat wasilah apa? Yang pertama, ketika kita ingin berbuat maksiat di luar zona taat, di luar zona takwa, Allah tahan kita. Jadi tiba-tiba ada kejadian yang menjadikan kita itu membatalkan itu perbuatan itu. Ini tanda cintanya Allah yang pertama. Adapun yang kedua, ini ketika kita itu punya niat baik, Allah mudahkan. Saya ingin ya Allah membantu si fulan gitu. Tiba-tiba dalam prosesnya kita membantu si fulan ini, Allah mudahkan perjalanannya. Tidak ada halangan satupun yang mengurangi proses itu berjalan dengan lancar. Ini tanda cintanya Allah kepada hambanya yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Ketika kita ingin berbuat dosa, Allah tahan kita. Yang kedua, ketika kita ingin berbuat baik, baru niat baik, Allah mudahkan. Adapun tanda cintanya Allah yang ketiga, nah ini kerap kali orang yang nggak mudah ini untuk bisa menyadarinya. Apa itu? Ketika Allah hadirkan persoalan, ketika Allah hadirkan ujian kepada kita, ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita. Kok bisa? Ya, karena hadirnya ujian, hadirnya persoalan bagi hamba-hamba yang beriman, ini adalah wasilah di mana Allah membersihkan dosa-dosa kita. Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, kegundahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah akan gugurkan dia dari dosa-dosanya. Maka ketika kita menyadari ini, 3 tanda cintanya Allah hadir kepada kita, kita pun justru akan semakin dekat kepada Allah. Kita pun akan semakin bahagia bahwa apapun yang Allah hadirkan ternyata ini adalah kasih sayangnya Allah yang amat banyak kepada kita. Kalaupun kita masih belum bisa lapang, kita masih belum tenang hati kita karena kita belum memahami hakikatnya saja.
Tapi ketika respon yang kita lakukan justru tidak baik kepada Allah, yang hadir bukanlah kebaikan setelahnya, melainkan tanda ketidakridhaan kita yang akan menghadirkan murkanya Allah kepada hamba-hambanya. Maka 3 hal ini yang harus kita pegang kuat-kuat, 3 tanda cintanya Allah ini. Ketika kita melihat tanda-tanda 3 hal ini hadir kepada kita, senantiasa lapangkan hati kita, bahagiakan hati kita yang akan menghadirkan kebahagiaan-kebahagiaan setelahnya. Nah, apa saja ini yang akan menghadirkan, ya, Masya Allah, bahagia tanpa syarat kepada kita? Lalu bagaimana caranya, gitu ya? Kunci kebahagiaan yang pertama adalah kita harus bisa menjaga hati kita di bagian terus untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula dicontohkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dalam makalahnya yang sangat masyhur sekali. Beliau itu berwasiat, "Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Sementara apapun yang Allah hadirkan kepadaku itu sudah pasti yang terbaik untukku." Insya Allah. Jadi beliau sudah nggak peduli lagi mau dikasih senang, mau dikasih susah, karena beliau nggak tahu sejatinya mana nih yang terbaik untuk dirinya. Tapi ketika dia tahu selama yang senang ataupun yang susah itu yang menghadirkan adalah Allah, yang menjadikannya itu lewat izinnya Allah, atas ridhonya Allah, maka kalau Allah ridho, ini sudah pasti yang terbaik untuk hamba-hambanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab senantiasa bahagia hidupnya. Mau dikasih lapang ataupun belum lapang, hidupnya akan senantiasa bahagia. Yang kedua, ya, Masya Allah, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal ia itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu itu menyukai sesuatu padahal ia itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 ini? Bahwa seringkali kita itu tidak ingat, saking fokusnya kita itu dengan keinginan kita itu justru keluar dari ketaatan kita untuk mengikuti apa-apa yang menjadi maunya Allah. Padahal dengan kita mengikuti apa yang Allah mau, maka Allah pun akan cukupi apa saja yang kita inginkan. Jadi kunci yang kedua ini setelah tadi senantiasa berbaik sangka kepada Allah, yakni adalah ikutilah dulu apa yang Allah mau, bukan sekedar apa yang kita mau. Kalau kita senantiasa selaraskan apa-apa yang kita inginkan itu senantiasa dengan apa-apa yang Allah perintahkan, maka insya Allah biiznillah, dengan izinnya Allah pun akan cukupi segala keinginan kita. Ada dalam satu hadis qudsi itu disebutkan begini, wahai manusia, sesungguhnya aku itu punya kehendak dan engkau punya keinginan. Tidak akan terjadi apa-apa yang engkau ingini melainkan apa-apa yang aku kehendaki. Dan jika kau mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, niscaya aku akan cukupi apa-apa yang kau ingini. Tapi jika kau tidak mau memenuhi apa-apa yang aku kehendaki, aku akan jadikan kau penat dan letih dengan sebab-sebab apa yang kamu ingini. Masya Allah. Maka dalam hadis qudsi ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ini tadi intinya. Ikuti dulu apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan cukupi apa-apa yang kita ingini. Sebaliknya, kalau kita hanya justru fokus dengan apa-apa yang kita ingini tanpa mau menjalankan apa kewajiban kita dengan apa-apa yang dimaui oleh Allah, dikehendaki Allah, maka hidup kita ya begini-begini terus, penat, letih, gak ada ujungnya. Setiap hari ya berangkat kerja, menjalankan tugas-tugas, pulang, ya ketemu dengan keluarga, ada yang masih ya jarak jauh hubungannya dengan keluarganya, hanya sekedar kontak-kontakan saja. Hidup hanya begini-begini terus. Ada yang punya hajat, kok belum selesai-selesai, belum tertunaikan, ya begini-begini terus. Punya keinginan, kok gak mudah-mudah dicapai. Bisa jadi selama ini kita belum di zona yang kedua ini, belum kita jalankan. Kita baru fokus dengan apa yang kita ingini tanpa sungguh-sungguh memperhatikan. Kira-kira atas ingin kita ini, wasilah kita mencapainya, Allah ridho gak ya? Kalau saya melakukan ini, kira-kira Allah ridho nggak ya? Maka ikuti dulu apa yang menjadi kehendaknya Allah, maka Allah akan cukupi apa-apa yang menjadi keinginan kita. Ya, Masya Allah. Adapun langkah berikutnya, ya, kita sungguh-sungguh ya menjalankan kehidupan kita ini untuk bahagia tanpa syarat, ya,
Pertama tadi adalah dengan berbaik sangka, yang kedua adalah mengikuti dulu apa yang menjadi kehendaknya gitu ya. Maka langkah terakhir ini adalah iringilah setiap langkah kita itu dengan RSS gitu. Ya, dengan RSS. Apa itu? Senantiasa ridho, sabar, dan syukur. Ini kalimat yang mudah diucap tapi nggak mudah diamalkan. Ridho, sabar, dan syukur. Kenapa harus ridho? Karena banyak orang yang nggak bahagia dalam hidupnya karena dia itu belum bisa ridho dengan 3 dimensi hidupnya. Ridho dengan kondisi masa lalunya, ridho dengan kondisi masa kininya, dan ridho terkait dengan masa depannya. Apa cirinya orang-orang yang belum bisa ridho ini? Pertama, fisiknya hidup di masa kini, tapi hatinya itu masih ganjel, masih grundel dengan persoalan-persoalan sebelumnya, masih nyimpen dendam, dengki, dongkol. Ini orang-orang yang belum ridho. Apa cirinya orang-orang yang belum bisa ridho dengan masa depan? Yang saat ini saja dia masih khawatir hidupnya. Kira-kira besok gimana ya? Nasib saya gimana ya? Masa depan saya gimana ya? Ini orang-orang yang belum benar-benar ridho. Padahal kunci hadirnya ridhonya Allah justru diawali dengan kita menghadirkan ridho kita dulu dengan kondisi kita saat ini. Ya, radiyatan mardiyah. Ketika kita ridho, maka Allah akan meridhoi kita. Ini dalam Quran surah Al-Fajr. Bahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4031 juga disebutkan, sungguh jika Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menimpakan ujian untuk mereka. Barang siapa yang ridho, Allah pun akan meridhoinya. Tapi jika dia tidak mau meridhoinya, ini orang-orang yang belum bisa lolos dalam 3 dimensi ridho tadi, Allah pun akan murka kepadanya. Na'udzubillah. Maka jangan sampai hadir malah justru murkanya Allah. Agar Allah itu meridhai kita, harus diiringi dengan kitanya harus ridho dulu dengan kondisi hidup kita. Jadi ini R yang pertama. Maka kemudian setelah R adalah S itu ya tadi, ridho, sabar, dan syukur. Ya. Kenapa harus sabar gitu? Ya, masya Allah. Karena sabar itu, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali, sabar itu adalah setengah dari sayap keimanan. Jadi keimanan itu, kalau ingin iman itu dikokohkan, maka harus kita kepakkan 2 sayap keimanan. Setengahnya adalah sabar, setengahnya adalah syukur. Ibarat kita itu seperti burung. Kalau burung itu sayapnya hanya separuh, hanya 1 saja, bisa terbang nggak kira-kira Bapak? Bisa terbang nggak? Nggak bisa. Jadi sabar dan syukur itu 2 hal yang saling terkait. Ada orang yang bisa bilang, oh saya mah bisa syukur tapi saya nggak bisa sabar. Nah ini bukan iman yang sesungguhnya. Karena keimanan ini harus memenuhi 2 kaidah ini. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Seluruh perkaranya itu baik, dan hal itu tidak ada pada diri seseorang kecuali pada orang yang beriman. Apa itu? Jika kesenangan menghinggapinya, dia pun bersyukur, maka itu baik baginya. Sedangkan bila musibah menimpanya, dia pun bersabar, maka itu pun baik baginya, insyaallah. Maka 2 hal ini ya, perkara yang sangat ajaib, perkara yang sangat menakjubkan bagi orang-orang yang beriman, yakni sabar dan syukur. Nah, kenapa harus bersyukur? Nah, ini yang terakhir nih. Kalau tadi kan sabar, kenapa harus bersyukur gitu ya? Karena seandainya ada nikmat yang hadir kepada kita, kok itu tanpa diiringi dengan syukur, itu namanya istidraj. Itu bukan nikmat yang sesungguhnya. Maka agar nikmat itu benar-benar nikmat yang hakiki, bukan di zona istidraj, maka iringilah setiap nikmat yang hadir dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Salah satu bentuknya adalah ketaatan kita senantiasa bersyukur, melihat apapun yang Allah hadirkan dengan alhamdulillah ala kulli hal. Sebagaimana pula yang dimakolahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ada 3 rukun syukur yang harus dipenuhi. Kita itu belum benar-benar syukur kalau belum memenuhi 3 rukun ini. Di rukun itu kalau 1 saja tidak dijalankan, maka itu belum syukur yang sesungguhnya. Apa itu 3 rukun syukur yang harus dipenuhi? Rukun syukur yang pertama adalah bil qalbi, syukur dengan hati. Kita meyakini sepenuh hati, kita beriktikad bahwa apapun yang Allah hadirkan kondisi saat ini semuanya adalah yang terbaik pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini dulu di hati, namanya bil qalbi. Yang kedua, ini juga wajib dilakukan nih. Rukun yang kedua adalah syukur bil lisan, diikrarkan dengan lisan.
Bukan hanya sekedar diempet di hati saja, tapi harus diikrarkan di lisan. Alhamdulillah. Harus diikrarkan. Lalu kemudian yang ketiga, nih yang penting nih, yang ketiga malah justru bukanlah syukur yang sesungguhnya apabila kita belum memenuhi rukun yang ketiga. Apa itu rukun yang ketiga? Syukur itu dibuktikan dengan semakin taat kepada Allah. Atas nikmat itu tadi, kita jadikan wasilah ketaatan kita kepada Allah. Jadi syukur dibuktikan dengan bil amal, dengan amal perbuatan. Atas nikmat yang sudah Allah hadirkan kepada kita, itu dijadikan amal ibadah, amal solih, menjadi perantara hadirnya ridhonya Allah kepada kita. Barulah itu sesungguhnya yang syukur ya hakiki. Jadi syukur tadi ada berapa rukun Bapak Ibu? 3. Yang pertama, bil qalbi, dimantapkan dulu di hati, meyakini sungguh-sungguh. Yang kedua, bil lafzi atau bil lisan. Yang terakhir adalah dengan amal perbuatan, bil amal. Ini yang sungguh-sungguh harus dibuktikan. Nah, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa memuliakan, membahagiakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, itu bagian dari syukur bil amal. Jadi dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia yang lain. Masya Allah. Kita mengaku tadi udah bersyukur, ini pemberian Allah, kemudian kita sudah mengucap Alhamdulillah, tapi kok tidak diiringi dengan kita semakin baik dengan orang-orang di sekitar kita, maka ternyata itu belum memenuhi syarat syukurnya kita. Dan padahal syukur inilah yang justru akan menambah kebahagiaan kita setelahnya. Allah alam bisawab. Maka sebagai closing statement kita hari ini, majelis ilmu kita hari ini, rasakanlah Bapak Ibu 3 tanda cinta Allah tadi. Rasakanlah tanda cintanya Allah yang senantiasa hadir kepada kita. Jika kita itu mau berbuat maksiat, Allah tahan kita lewat orang-orang di sekitar kita yang menasihati kita, menegur kita. Yang kedua, tanda cinta yang kedua adalah ketika kita itu inginkan suatu niat kebaikan, tiba-tiba Allah mudahkan. Dan yang ketiga, ketika Allah sedang menghadirkan ujian, menghadirkan persoalan yang gak ringan kepada kita. Maka di saat kita bisa merasakan cintanya Allah ini, maka kita akan merasakan sungguh-sungguh surga sebelum surga yang sesungguhnya. Hidup kita akan penuh dengan bahagia tanpa syarat. Hati akan semakin lapang, rezeki pun akan semakin berdatangan. Dan rumah tangga kita pun akan semakin dihadirkan keharmonisan. Pekerjaan pun akan semakin Allah ringankan. Hidup kita penuh dengan jalan-jalan kenikmatan yang Allah ridhai. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.